Baca doa dulu nih. Ketua kelas mungkin doa. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Udah pada sarapan? Belum. Udah pada jajan? Belum. Masih ya. Semangat belajar? Sehat. Masih ya? Oke, 9A Ibu absen dulu. Angga? Di luar. Angga di luar. Anggun? Asyifa? Damayanti? Dayan? Dika? Dini? Dimas? Disti? Doni? Elinda? Fahrudin? Alfa? Faris? Di luar. Fajri? Leo. Galih? Di luar. Di luar. Farisa? Harisma? Hadir. Oki? Alfa. Reja? Rifki? Alfa. Saifullah? Santi? Selfie? Alfa. Selfie pemain apa? Titian? Triani? Widi? Widya? Jaki? Oke. Ada yang perlu ingat materi sebelumnya apa? Oh, kita ingat mana ya, Lis? Listrik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel listrik.com. Jadi teman-teman, ada video kali ini saya akan coba. Kenapa bisa adanya petir dalam, maksudnya kenapa sih petir itu termasuk salah satu fenomena mengenai listrik statis? Karena adanya, pernah ibu terangkan, karena adanya sesuatu apa yang positif negatif itu dinamakan dengan arus listrik. Dengan arus listrik dan arus listrik yang ada positif, ada proton, ada elektron, Ada listrik. dinamakan dengan Medan listrik. medan listrik, bukan medan listrik. Muatan listrik. Jadi benda yang ada di sekitar itu pasti memiliki muatan. Ada juga yang memiliki muatan netral. Kan ada 3 yang muatan itu, ada muatan positif, negatif, dan netral. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, memahami sifat listrik statis. Sebelumnya, Ibu mau sebelum pembelajaran kita lebih jauh atau kita menuju ke materi, Ibu mau kita sedikit dulu, berdiri dulu semuanya. Berdiri. Damayanti. Pernah Ibu ajarkan yang tepuk P5? Lupa? Tepuk P5 3 kali. Project
molekul. Jadi setiap benda itu tersusun oleh atom. Atom itu apa? Atom itu partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Sebenarnya di sekitar kita juga ada atom, bahkan mungkin mereka saling bertubuhkan, tapi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Saking kecilnya kan udah tidak bisa dibagi-bagi lagi, berarti udah kecil banget loh, maka tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian atom adalah bagian terkecil udah dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian kumpulan beberapa atom itu dinamakan dengan molekul. Jadi kalau atom bersatu, atom satu dan atom lain bersatu itu dinamakan dengan molekul. Atom tersusun oleh bagian atau subatom yaitu proton, ibu salah tulis, proton, neutron dan elektron. Adapun di sini susunan atomnya bisa kalian lihat, ini susunan atom ya. Ini di tengah itu apa namanya? Di tengah itu inti. Nah, dalam inti ini ada muatan apa aja? Ada neutron. Muatan neutron sama Proton. proton. Artinya dalam inti ada muatan netral dan muatan positif. Jangan sampai kebalik. Selanjutnya di luar itu dinamakan dengan Muatan elektron. muatan elektron. Di luar itu dinamakan apa? Kulit. Jadi yang di tengah itu dinamakan inti. Itu di inti itu ada proton dan neutron, sedangkan di luar itu dinamakan dengan kulit ada muatan elektron. Ingat yang di kulit itu muatannya muatan negatif atau elektron. Kemudian di sini ada jenis muatan pada benda. Dinamakan benda netral atau atom netral apabila jumlah muatannya gimana? Muatan neutron, proton dan elektronnya gimana? Sama kita fokus aja ke muatan elektron dan protonnya. Dinamakan benda netral atau tidak bermuatan apabila jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian atom positif atau benda yang bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak dari elektron. Sedangkan dinamakan benda atau atom negatif apabila jumlah elektronnya lebih banyak. Jadi lihat aja jumlah proton atau elektronnya yang paling banyak itu dinamakan benda positif atau negatif. Kemudian ada yang namanya interaksi antar muatan listrik. Yang pertama ini benda A, ini benda B. Benda A bermuatan positif, benda B bermuatan positif. Apa yang terjadi? Tolak menolak. Begitupun dengan benda yang bermuatan negatif dengan negatif juga akan terjadi tolak menolak. Kemudian kalau muatannya tak sejenis, benda A muatan positif, benda B muatan negatif, akan terjadi interaksi Tarik menarik. Nah, ini di sini ibu ada penggaris plastik. Ibu mau satu orang coba. Adapun alat dan bahannya penggaris atau pulpen plastik, kertas biasa yang dipotong kecil. Jadi ada dua bahan, ada kertas yang dipotong kecil-kecil sama penggaris. Kemudian langkah kerjanya pertama nanti siapa yang mau ini? Doni ya? Nanti Doni, gini nih, coba Don. Perhatikan yang lainnya. Dimasnya sini. Coba perhatikan. Coba Don, letakkan potongan kertas di atas meja sudah. Dekatkan penggaris ke potongan kertas. Apa yang terjadi? Kertasnya? Cicing baik. Kertasnya cicing baik. Oke. Yang terjadi berarti tidak terjadi apa? Kertasnya hanya diam. Kemudian gosokkan penggaris ke rambut secara berulang. Gosokkan ke segi mas boleh. Gosokkan. Tadi. Oke, terus secara berulang. Kemudian tempelkan ke potongan kertas. Apa yang terjadi? Ulangi. Coba ulangi. Dimas jadi korban hari ini. Jadi masa tinggal. Ketika digasak merapat. Nah, apa yang terjadi? Kertasnya gimana? Menempel. Kalau misalkan menempel berarti adanya tarik menarik atau adanya interaksi. Kalau terjadi tarik menarik berarti ada muatan yang
Muatannya gimana berarti? Yang negatif dan positif. Muatannya negatif yang positif. Kira-kira yang negatif siapa? Rambut. Rambutnya negatif. Karena rambutnya negatif terus ditempel, digosokkan ke penggaris plastik ini, otomatis elektronnya berpindah. Makanya dapat menarik kertas yang bermuatan positif. Paham? So, boleh duduk lagi. Oke, makasih ya Dimas sama Doni. Nah, jadi ini ya, berdasarkan hasil pengamatan, ketika tadi muatannya penggaris kan belum digosokkan, berarti penggarisnya masih netral. Ditempelkan dengan muatan yang positif, itu tidak terjadi apa-apa. Sedangkan ketika kan rambut kita negatif. Nah, ketika penggarisnya digosokkan ke rambut, partikel atau muatan yang di rambut itu berpindah ke penggaris. Berarti penggaris memiliki muatan negatif. Ditempelkan ke kertas yang bermuatan positif, terjadi interaksi saling tarik menarik. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, di sini ibu punya kartu berpasangan, tapi ibu buatnya dalam bentuk buah ya. Dalam bentuk buah. Di sini ada buah apa ini? Jeruk. Kalau ini buah apel. Nah, di sini nanti satu orang ibu bagikan satu buah jeruk dan satu buah apel. Tapi jangan dimakan. Nah, di sini nanti ibu bagikan. Di sini di jeruk ini ada pertanyaan, di apel ada jawaban. Tapi ibu baginya random. Ya. Nanti jawaban kalian cari aja sendiri di temennya. Oke? Jangan dibuka dulu, kita bukanya bareng, Pak. Barang. Cina kecil. Ada cinta dia. Oke. Dalam hitungan 3 semuanya boleh buka kartu pertanyaan. 1, 2, 3. Boleh langsung dicari ke temennya, waktunya 10 menit. Dicari jawabannya ke temennya, boleh langsung kirim. Kalau nggak ada di temennya, di depan ada 5 jawaban. Di ibu ada 5 jawaban. Soalnya yang jeruk, soal di jeruk jawaban apa?
Badan power. Badan power. Isti. Jadi itu sih di Isti, serabut, sarapan jantung. Masalahnya, serabut itu dinamakan dengan akson. Doni. Doni, ini ada benda. Lihat, ada muatan apa aja? Positif dan negatif. Positifnya ada berapa? 4. Negatifnya ada 2. Maka dinamakan dengan benda positif. muatan 1. Erinda. Erinda. Proton disebut juga dengan muatan Positif. oh, positif. Kenapa dong? Betul. Gimana? Betul. Taris. Taris saya. Tarisa. Tarisa, ada pertanyaan atom yang tidak memiliki muatan disebut dengan atom yang tidak memiliki muatan. Netral. Netral atau neutron. Karisma. Karisma. Serabut saraf pendek yang bercabang-cabang dinamakan dengan dendrit. Saraf pendek yang bercabang-cabang dinamakan dengan dendrit. Reja. Reja. Elektron disebut juga dengan muatan negatif. Saya bunga. Ini juga ada benda. Lihat muatannya, ada muatan apa aja? Positif dan negatif. Positifnya ada berapa? 3. Negatifnya ada berapa? 3. Maka benda ini dinamakan benda Netral. Santai. Atom yang memiliki muatan listrik positif dinamakan dengan proton. Penelitian. Satuan gaya pada hukum Coulomb yaitu Newton. Riani. Oh ini Riani, inti atom terdiri dari tadi inti atom ada apa aja? Inti atom ada muatan apa aja? Proton dan neutron. Jadi positif dan negatif. Widi. Oh ini. Atom yang tidak memiliki muatan. Neutron. Jika suatu benda bermuatan netral, maka kalau netral berarti jumlah proton dan neutronnya gimana? Proton dan elektronnya gimana? Sama. Widya. Ada Widya mana? Itu Widya udah oke. Jadi. Atom yang memiliki muatan negatif disebut dengan Elektron. Oke, jadi dapat kalian simpulkan ya bahwasanya tadi itu aja kalau dalam suatu atom itu fokusnya ke proton, neutron dan elektron. Apabila muatannya sejenis akan terjadi di mana dan muatannya tidak sejenis akan terjadi. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Gimana hari ini? Seru nggak? Untuk pertemuan berikutnya hari Kamis ya. Hari Kamis, terus Seninnya langsung pulang. Kemarin ikut kuisis kan? Nah pokoknya hafalin aja. Nah itu kisi-kisi. Itu ibu ngambilnya semua dari itu, dari yang kemarin. Soalnya
tidak negatif. Terus kenapa beda dinamakan beda netral? Kenapa bedanya positif, negatif? Terus kalau misalkan muatannya jenis gimana? Muatannya tidak jenis gimana? Terus untuk yang sistem reproduksi hewan dan tumbuhan, misalkan kayak singkong itu berkembang biaknya dengan apa? Misalkan dengan membeli batang